Halo guys, so hari ini kita bersama siapa? David Nuban. David Nuban, aka Apen. Apen. Nih komenting tas dulu ya. Oke, kamu main posisi apa? Kalau saya sih main posisi luar, small forward. Small forward. Oke, so hari ini kita mau belajar tentang Untuk gimana cara kita melewati lawan, membaca lawan pada saat kita berada di wing, saat kita menerima bola dan pada saat kita belum menerima bola. Oke, sip. Yuk kita mulai. Oke. Jadi misal nih dapat bola di sini. Yap. Apa nih tips-tipsnya nih? Jadi kita bicara sebelum terima bola lah. Oke. Jadi sebelum kita terima bola, kita sudah berada di posisi wing. Oke. Posisi wing itu ada berapa macam, tergantung dari posisi defense atau dari masukan pelatih. Oke. Tapi yang paling dasar itu posisi wing itu berdiri selurus sama garis free throw. Sejajar nih ya. Lurusan garis free throw. Terus di luar 3 point. Nah, sebelum terima bola, kita tuh harus bisa membaca sekitarnya. Misalkan teman saya di luar sana, teman saya di sana atau dimanapun. Misalkan kita ada di sini, terus teman saya kosong di sini, terus ada yang jaga dia kosong, terus kita dapat bola nih. Dapat bola udah langsung aja. Langsung bawa bola aja. Dia lebih kosong daripada saya. Kalau ada shooter di corner ya. Itu. Tapi kalau misalkan musuh dapat bola, terus kita pumping sana, jaga kita ikut, kita baru shooting. Jadi kamu biasa suka fake pass dulu ya? Fake pass. Supaya musuhnya ikut di sana. Musuhnya ikut, kalau musuhnya ikut, kita bisa drive, bisa shooting. Tapi kalau musuhnya nggak ikut, kita pas. Biasa kamu kalau menerima bola ini kamu biasa kayak 1-2 atau jump stop atau gimana? Kalau saya sih biasanya lebih enakan 2 kaki. 2 kaki. Nah. Kenapa ya? Jadi kalau misalkan 2 kaki, kita tuh bisa bergerak angkat kiri atau angkat kanan. Tapi kalau 1 kaki berpijak seperti ini, kita cuma 1 doang. Tapi kalau misalkan buat kalian yang biasanya cuma 1 kaki, saya sarankan untuk pivotnya itu kaki bagian luar. Bagian luar. Nah, kenapa bagian luar? Ini kanan, kalau misalnya ini kanan. Kalau sini kanan berarti. Oke. Kenapa? Pada saat dapat bola, di bagian luar, ambil. Nah, gini. Kalau bagian dalam, kalian agak setengah mati. Kalau lawan pressure nih, pressure. Kalau bagian dalam, pivot susah. Nanti begini-begini. Nah, ini yang namanya dibilang gerakannya tidak bagus. Soalnya udah setengah mati. Mau ngapain lagi begini? Jadi lebih bagus. Nah, pivotnya bagian luar. Contohnya dapat bola kayak gini. Pressure bagian luar, ini tingkat angkat. Nah, fake shot, drive. Oke. Ya, macam sih. Sekarang kita coba misalnya kayak dapat bola nih. Ya. Apa biasa move yang kamu suka tuh kayak gimana ya? Kalau saya sih biasanya sikat dulu. Sikat. Nah, karena kalau kita berlaga di tingkat pro dengan bukan pro itu agak berbeda. Kalau tingkatnya bukan pro kan kita kan dituntut untuk maksimal di defense, maksimal di offense. Jadi setiap gerakan yang kita keluarkan itu orang pada lihat. Jadi orang lain itu bisa belajar dari kita. Kalau kita berkompetisi bukan di Liga Pro, kita bisa terima bola di sini, bisa terima bola sini, asal terima bola bisa. Tapi kalau kita sudah masuk di berbicara tentang tim pro, berarti kita gerakan kita itu harus sesuai dengan kalau biasa orang bilang textbook. Oke. Textbook. Jadi misalkan kalian sering nih ada pertanyaan kayak misalkan, Kak, gimana nih saya susah dapat bola di wing. Padahal ini posisi saya di sini. Kalau gue saranin buat kalian sih, karena itu gunakan pikat. Pikat itu sangat bagus untuk kalian, sangat berguna. Misalkan kalian di pressure nih. Saya agak tetap gini ya. Iya benar. Kalian pikat itu langsung kalian pura-pura jalan aja dulu. Kayak misalkan kalian kesini, tiba-tiba langsung keluar, Tangannya bisa Nah. gimana nih kalau gitu? Tangannya itu kalau begini kan fold. Jadi sedikit aja. Tang. Dengan kita kalau berpikir secara logika, dengan kita jalan ke sana, berat badan kan sudah menuju ke sana. Jadi ditambah dengan dorongan sedikit aja, mereka udah ketinggalan. Nah. Beda ceritanya kalau kita keluar begini, dengan kita begini beda. Jadi kita pikat ke dalam dulu, baru kita keluar. Jadi coba kita full speed. Oke. Contoh ya, misalkan saya pressure nih. Nggak bisa terima bola, kalau gini kan pistol nih pasti. Udah kita pikat aja. Masuk dalam, keluar. Nah. Oke.
mantap. Pikat, pertama itu Pikat. lessonnya pertama kalau kita gak dapat bola dulu percuma kita Iya. percuma apa ya. Nah. Jadi dapatin bola dulu dengan pikat. Pikat. Ini kebanyakan biasanya orang itu nggak tahu kalau misalkan dia tuh pointer, tapi dia susah dapat poin karena teknik dasarnya dia belum tahu. Lu biasa orang, lu kok pointer tapi lu nggak banyak poin? Iya, gua susah dapat bola. Nah ini caranya di sini. Pikat. Oke, mantap. Pikat. Mantap. Sekarang ceritanya udah pikat nih, udah dapat bola nih ya. Ceritanya kamu udah pikat, dapat bola, apa biasa move yang kamu suka? Nah, pertama-tama itu kita harus menggunakan triple threat. Ini teknik dasar sih. Triple threat ya. Triple threat. Triple Oke. threat itu seperti posisi balance kayak begini. Posisi balance. Jadi kalian bisa shot, bisa dribble, bisa juga passing. Oke, Ini posisi ready, namanya posisi triple threat. triple threat balance. Shot, Jadi passing, kalian bisa shooting, hmm, passing dengan dribble. drive. Nah, Oke. kalau saya sih, kalau menurut saya biasanya itu saya melihat posisi lawan. Oke. Jadi pada saat saya terima bola, saya lihat posisi lawan. Kalau posisi lawannya jauh, Kalau saya segini nih, nah, di dalam triple ini saya akan pump fake dulu satu Fake. kali. Mhm. Kalau lawannya tidak masuk, udah saya aja. Bang, dia tidak maju, shooting. Oke. Tapi kalau satu kali saya pump fake dia Saya maju, maju. udah, drive. Ah. Oke. Nah ada macam-macam drive lagi. Kalau buat driver itu biasa disingkat dengan slicer. Slicer. Nah, kalau kalian mau drive itu, kalian tuh harus kayak seperti tadi yang saya bilang basic awalnya. Sebelum kalian terima bola, kalian harus tahu temannya kalian di mana. Jadi kalau teman kalian ada di bawah, biasa itu big man ada di bawah. Kalian dapat bola, pump fake, dia maju, kalian drive. Itu kalian jangan drive ke arah sini. Kalau di plan biasa suka ada di sini ya. Sesuai sukanya dari sini. Ah. Nah, kalian drive-nya ke arah sini. Nah, beda ceritanya kalau big man-nya di tengah. Itu baru kalian hajar ke sini. Ah. Gitu. Jadi sebelum kalian terima bola paling penting, sebelum kalian terima bola, kalian tuh sudah harus tahu kalian harus ngapain. Shooting, drive, atau passing. Oke, coba. Ini kita full speed ya. Oke. Ya. Oke, pikat dari pikat. Dari pikat, ambil bang. Oke, dari pikat. Ah, drive. Ah. Nah, Oke, next. kalau misalkan dia tidak maju, Oke. Jarakin, dijarakin. kita tetap pikat. Bang. Ah. Ya, bang. Oke, mantap. Buat para pemula yang main, biasa hal-hal kecil itu. Penting. Penting gitu ya. Jadi intinya tuh kayak merit musuh gitu ya. Nah, yang paling intinya itu Rit. Kalian kalau bisa baca lawan, bisa baca pertandingan, sudah bisa. Mantap. Oke, so jadi itu tutorial tentang untuk menjadi forward yang baik ya. Yes. Tentang pikat dan juga triple threat. Mantap. Intinya baca lawan. Baca lawan. Jadi kita bukannya, mungkin kita tahu move apa yang kita mau lakukan, tapi kalau kita harus lihat juga lawan Nah, kita mau ngapain. Jadi kita bertanding itu menggunakan visi, bukan bertanding asal-asal. Wah, saya mau drive, pas saya mau shoot itu udah bukan tipe lagi tuh. Maksudnya kalau kalian sudah menginjak kayak bangku SMA, sudah kuliah itu sangat penting. Harus bisa visi bermain. Visi bermain. Oke, thank you very much ya. Iya. Mantap.